105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, karena masih ada Sri pastinya di siang hari ini ya, tentunya edisi Jumat yang berlimpah dengan keberkahan, edisi 27 November 2020. Dan seperti yang sudah Sri sampaikan, kita sudah memasuki acara obsesi, obrolan seputar Sapoka Islam. Di studio kita sudah hadir narasumber spesial kita, pastinya ada Ustazah Uliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya nih Ustazah hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Sri. Alhamdulillah ya Ustazah. Dan tema kita pada hari ini yaitu guru pejuang menuju perubahan hakiki. Iya betul. Oke, berkaitan sekali ya dengan beberapa hari yang lalu ada peringatan Hari Guru. Iya. Oke deh. Untuk mempersingkat waktu Ustazah, boleh silakan Sri persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Mbak Sri di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatani min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan pendengar setia obsesi dimanapun Anda berada, kita akan membahas pada hari ini topik tentang guru begitu ya, guru sebagai pejuang menuju perubahan hakiki. Jadi seperti dikatakan oleh Mbak Sri tadi, memang ini kita bahas kembali, kita refresh kembali karena kalau tidak salah itu kan 2 hari yang lalu ya, tanggal 25 November itu kan diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Dan boleh dikatakan pada hari itu beranda kita itu baik di Facebook maupun di IG itu rata-rata ya Hari Guru gitu ya, ucapan dan lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada sang guru itu pun asal kita buka hari itu yang ada gitu ya. Nah, jadi memang bagaimanapun adanya kita tidak bisa memungkiri yang namanya keberadaan guru sebagai profesi itu memang tidak akan pernah dilepaskan dari keberadaan manusia gitu ya. Kita bisa seperti ini sekarang pun ya karena pasti akan ada guru yang senantiasa mendampingi kita, baik guru yang kita katakan sebagai guru formil kita di sekolah, bahkan mungkin yang paling mendasar ibu kita gitu ya, sebagai guru yang kita katakan merupakan sebagai madrasatul ula gitu ya, sebagai guru pertama bagi kita. Jadi memang profesi sebagai guru ini betul-betul memang tidak akan bisa kita lepaskan dari bagaimana keberadaan dan adanya perkembangan yang terjadi pada manusia secara keseluruhan gitu. Makanya dikatakan kalau guru itu pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Sebetulnya sih memang nggak kelihatan jasanya, tapi akan kelihatan pada produknya gitu ya. Artinya sistem pendidikan yang ada itu akan kelihatan nanti berhasil tidaknya itu kan dari output yang mereka hasilkan begitu. Nah, kita tidak membahas terlalu karena banyak sekali sebetulnya aspek terkait dengan masalah guru. Di sini kita fokuskan nanti akan membahas tentang bahwa guru itu harus bisa menempatkan pada posisi yang kita katakan kita membahas secara ideal gitu. Kalau kita membahas secara ideal, karena apa? Karena kalau kita membahas kondisi fakta sekarang itu banyak sekali kondisi yang sangat miris gitu kan terkait dengan keberadaan guru yang justru jauh dari gambaran ideal gitu kan. Artinya ideal itu bagaimana guru itu yang kita akan bahas nanti itu dia merupakan pejuang perubahan hakiki atau dikatakan juga merupakan agen perubahan. Kenapa? Karena melalui gurulah nanti akan menghasilkan generasi-generasi yang nanti mereka akan menjadi agen perubahan kan, seperti itu. Ini kita katakan merupakan guru ideal, guru sejati. Karena kalau kita membahas guru yang tidak sejati, ya miris sebetulnya karena setiap hari sepertinya kita kalau menonton televisi itu ada saja masalah guru yang melecehkan muridnya lah, guru yang menyalahgunakan jabatannya lah,
banyaklah gitu ya. Jadi kita harus kembali kepada permasalahan utama bahwa memang sebenarnya ada yang salah di situ gitu kan. Nah, kita harus membahas kembali terus bagaimana seharusnya gambaran yang dikatakan guru sebagai pejuang menuju perubahan tersebut, kemudian bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh para guru kemudian nanti terhadap dirinya sendiri agar menjadi seorang guru yang kita katakan guru pejuang menuju perubahan, sekaligus bagaimana cara guru tersebut untuk menghasilkan generasi-generasi yang nanti mereka menjadi agen perubahan. Dan satu hal yang paling penting, keberadaan guru itu bisa menjadi guru yang kita katakan sejati, guru pejuang, tentunya harus didukung oleh sistem yang ada gitu kan. Sistem yang memang mengkondisikan mereka agar mereka pun bisa menjadi guru yang betul-betul seorang guru yang pejuang gitu. Karena tidak akan bisa kita lepaskan dari keberadaan sistem pendidikan yang menjadi landasan mereka gitu. Contoh sederhana lah, bagaimana mungkin seorang guru bisa betul-betul serius menangani anak didiknya kalau dia masih memikirkan hal yang lain. Kan banyak fakta yang mungkin Mbak Sri juga bisa melihat, guru gaji di sekolah tidak cukup, sementara anak-anak di rumah butuh kebutuhan walaupun nggak tercapai, otomatis dia tidak akan bisa fokus betul-betul dengan pekerjaan sebagai guru karena memikirkan pekerjaan yang lain. Bahkan ada dulu banyak kan digambarkan guru merangkap sebagai pemulung, misalnya guru yang dia juga merangkap sebagai, kalau di sini pun sebagai tukang beca gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena ternyata memang dari sisi sistem yang ada itu tidak mendukung mereka untuk betul-betul fokus dia menjadi betul-betul guru yang ideal tersebut. Maka nanti akan kita bahas juga, berarti harus ada juga gitu kan dukungan dari sistem pendidikan yang ada. Itu berarti kan dari mereka yang kita katakan memegang kebijakan agar guru itu nanti betul-betul bisa fokus dengan apa yang menjadi tujuan utama ataupun mencapai yang namanya guru sejati atau guru pejuang itu. Kalau tidak ya akhirnya ada sekarang kita lihat lah, guru hanya sebagai sekedar dia mentransfer ilmu gitu kan. Padahal idealnya dua tugas guru, sebagai transfer ilmu kemudian transfer nilai gitu kan. Bagaimana dia menjadi contoh, menjadi toladan, memberikan gambaran-gambaran bagaimana akhlak yang baik kepada anak-anaknya. Kalau yang terjadi sekarang hanya sebatas transfer ilmu, ya kita lihatlah bagaimana mirisnya kondisi output dari pendidikan kita sekarang gitu kan. Jadi artinya ada kesalahan tidak hanya dari guru, tidak juga dari siswanya, tapi ketiga pihak ini termasuk kita katakan faktor keluarga, dan kebetulan keluarga pun nanti terkait dengan siapa? Dengan pemerintah gitu kan, sebagai pemegang kebijakan terkait dengan apa yang kita katakan sebagai sistem pendidikan tersebut. Nah itu nanti yang terkait dengan guru. Nah kemudian kenapa kita kaitkan dengan perubahan yang hakiki gitu ya? Karena keberadaan ilmu dalam sebagai output pendidikan itu kan nanti tujuan kita apa sebetulnya kita belajar, kita menuntut ilmu. Itu kan terkait dengan bagaimana agar kehidupan kita semakin baik. Artinya ada perubahan yang kita dapatkan dari apa yang sudah kita dapatkan ilmu dari guru-guru kita misalnya. Makanya kalau kita membahas dalam Islam, tadi kita membaca doa belajar. Selalu kita tambahkan itu kan setelah kita mendapatkan ilmu, Robbi zidni ilman warzukna fahman wa amalan mutakobbalan. Jadi antara ilmu, pemahaman, kemudian amal itu memang satu kesatuan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu, kita berdoa, jadikanlah ya Allah ilmu ini memang ilmu yang menjadi pemahaman buat kita, kemudian dia akan bermanfaat menjadi apa? Menjadi dasar kita mendapatkan atau melakukan amal soleh. Makanya wa amalan mutakobbalan atau amalan solihan gitu kan, karena tidak akan bisa mendapatkan amal soleh tanpa dasar ilmu. Nah sekarang faktanya kita lihatlah, mungkin juga penonton bisa merasakan jauh sekali sekarang antara ilmu dengan amal gitu kan. Banyak orang berilmu tetapi tidak tergambar dalam amalnya. Banyak orang pintar, akhirnya dia pintar bukan untuk memanfaatkan ilmu untuk kehidupannya atau untuk orang lain, tapi dia memanfaatkan apa? Untuk membodoh-bodohi orang lain kan gitu. Banyak faktanya kan, orang pintar itu dia malah menggunakannya untuk membodoh-bodohin orang gitu kan. Berarti kan udah ada yang salah di situ gitu kan. Atau orang pintar tapi yang ada apa? Akhlaknya tidak bagus gitu kan. Boro-boro akhlakul karimah, yang ada akhlaknya betul-betul ya buruk gitu kan.
tidak hanya buruk, bahkan menzulimi orang gitu kan, ilmu yang dia miliki. Nah berarti kan di situ sudah ada kesalahan, sehingga tidak lagi ada keterkaitan antara ilmu kemudian pemahaman dia dari ilmu tersebut kemudian amal yang dia lakukan. Nah sementara nanti dalam Islam adanya perubahan yang dikatakan perubahan yang hakiki, dia perubahan yang mendasar, nanti memang dari ilmu itu akan didapatkan terbentuk pemahaman yang utuh. Nanti dari pemahaman itu akan menjadikan seseorang itu dia menjadi seorang yang berkepribadian Islam gitu kan. Artinya ilmu yang dia dapatkan itu dia gunakan sebagai standar dia dalam berpikir dan standar dia dalam memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Jadi tidak ada keterpisahan gitu. Jadi memang kenapa ini bisa terjadi? Karena berarti ada yang terpisah gitu kan antara ilmunya dengan pemahaman dengan amalnya. Nah, nanti ini memang tidak bisa kita lepaskan dari apa? Dari pengaruh keberadaan apa? Sekularisme lagi akhirnya yang menjadi pemisah, yang memisahkan antara seolah-olah ilmu itu nggak terkait nanti dengan dasar agama misalnya, seolah-olah nanti ilmu itu tidak terkait dengan bagaimana membentuk kepribadian atau akhlak seseorang. Jadi semata-mata yang ada hanya transfer ilmu, jadi orang pintar tapi akhlaknya itu tidak bisa dijamin gitu. Ya kalau kita contohkan satu lagi lah misalnya, siapa sih yang melaksanakan korupsi di Indonesia? Mereka orang berilmu nggak? Mereka orang berpendidikan nggak? Minimal mereka S1 lah, bahkan mungkin S2, S3 gitu kan. Tapi kok korupsi dianggap hal yang biasa gitu kan. Nah, berarti kan di situ tidak lagi dia tidak linear lagi. Harusnya kan semakin tinggi ilmunya, maka semakin baguslah akhlaknya gitu. Harusnya. Nah, itu juga contoh yang sangat jelas kita lihat gitu kan. Bagaimana ternyata yang dipertontonkan oleh para pejabat-pejabat negara yang mereka notabene adalah orang-orang yang kita katakan paling tidak punya pendidikan yang tinggi, tapi apa yang mereka contohkan gitu kan. Bahkan terkadang ada kata-kata yang mengatakan yang ketahuan itu yang lagi sial aja katanya gitu kan. Maksudnya gitu kan, berarti sebetulnya banyak gitu kan yang dia nggak ketahuan. Nah di situ berarti kan tidak lagi ada transfer nilai gitu kan di situ pada waktu mereka mengecam dunia pendidikan. Nah jadi itu nanti Mbak Sya akan kita bahas gambaran bagaimana antara keterkaitan guru yang kita rasakan, kita lihat sekarang yang harus menjadi guru yang pejuang, guru yang ideal, dan peranan dia adalah menunjukkan bagaimana masyarakat atau generasi itu menjadi agen perubahan melalui siapa? Melalui guru-guru tersebut. Dan fakta-fakta tadi itu nanti kita lihat ternyata dalam Islam jauh sekali pandangan terkait dengan kondisi guru sekarang itu dengan guru yang ada pada masa kejayaan Islam gitu. Nanti silakan kalau pernah obsesi bisa searching bagaimana sistem Islam dengan menerapkan sistem pendidikan itu kan melahirkan para ilmuwan, generasi-generasi yang mereka kita katakan multitalenta gitu ya. Dia ahli kesehatan, dia juga seorang tafakufiddin, dia seorang ahli astronomi misalnya, ahli geografi, ahli matematika, tapi mereka pun sekaligus sebagai orang-orang yang memahami, yang menguasai agama. Sekarang orang seperti itu belum kita dapatkan gitu kan, orang seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Salah satu saja, kalau kita lihat tadi kita kan membahas guru jadi merangkap menjadi profesi yang lain karena dia tidak mempunyai penghasilan yang cukup. Coba kita lihat satu gambaran saja. Pada masa Umar bin Khattab, kejadian pada waktu itu, negara pada masa itu seorang guru TK itu digaji sebesar 15 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Masya Allah, 1 dinar 4,25 gram emas. Kalau sekarang mungkin harga emas yang paling ini hari ini sekitar 900-an lah. Coba kita kalikan 15 dinar dikali 906 ribu, berapa gaji seorang guru TK? 57 juta per bulan. Itu baru guru TK loh ya. Bagaimana guru SD-nya, guru SMP-nya, SMA-nya, perguruan tinggi. Kalau gambaran ini satu aja kita katakan negara bisa mencukupi kesejahteraan guru seperti ini, ya yang sangat wajar. Dia akan fokus betul-betul menghasilkan generasi menjadi agen perubahan gitu kan. Gak akan dia terganggu dengan masalah yang lain. Tapi kalau sekarang kita lihat demo di mana-mana. Oke, alhamdulillah sebagian besar misalnya saudara-saudara kita yang mereka guru juga sudah semakin meningkat kesejahteraannya. Tapi apakah itu dirasakan semua? Kenapa masih ada demo guru honorer?
Kenapa mereka masih mau mengatakan gaji mereka sedikit tapi diminta mereka harus kerja keras? Berarti kan masih ada yang salah di situ gitu kan. Walaupun guru yang dia mengatakan saya sekarang udah merasa sejahtera kok dengan sebagai guru. Iya, tapi kan kita memandang sebuah sistem itu tidak memandang dia hanya sebagian kecil. Semua profesi guru itu merasakan itu enggak? Nah, itu yang kita katakan. Kalau guru di zaman kehilafahan Islam itu membuat sebuah buku, nanti itu ditimbang. Semakin berat timbangan bukunya, berarti kan semakin tebal itu, maka nanti itu akan dikonversi kepada emas gitu. Gimana guru nggak berlomba-lomba bikin buku gitu kan? Kenapa? Karena itu memang difasilitasi oleh negara. Nah, di samping itu nanti akan kita lihat juga tidak cukup hanya sebatas dari sisi kesejahteraan. Nanti di samping itu sistem yang lain pun, bagaimana negara pun berkewajiban memfasilitasi guru agar mereka menjadi guru-guru yang betul-betul kompeten di bidangnya gitu kan, guru yang berkualitas, di mana nanti mereka sudah menjadi orang-orang yang memang siap menjadi guru-guru yang mereka akan menghasilkan para generasi yang menjadi agen perubahan untuk semakin sejahteranya kondisi tidak hanya umat Islam, seluruh umat manusia. Itu yang nanti kita lihat gambaran dalam Islamnya, dan itu yang seharusnya kita jadikan sebagai landasan kita untuk melakukan perubahan terkait dengan sistem pendidikan kita di saat ini. Itu sebagai gambarannya dan hal yang akan kita bahas pada obsesi kita pada siang hari ini, Mbak Sri. Oke deh, kalau gitu kita break dulu ya Ustazah dan rekan di rumah. Dan tetap pantengin kita di 105 FM karena ini merupakan tema yang sangat menarik. Dan juga untuk Anda yang ingin bergabung dengan kita di obsesi kali ini, boleh silakan chat WhatsApp kita di 082299999615. Just Station yang 105 FM, Your Lifestyle. 105 FM, Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidempuan. Dan masih bersama Sri pastinya dan juga Ustazah kita tentunya di obsesi obrolan seputar Sakopa Islami. Oke deh, tadi Ustazah sempat bilang ada seorang guru yang bahagia menjadi guru saat sekarang ini. Oke, Sri ingin bertanya sedikit ya Ustazah. Ya, silakan. Oke deh, karena tadi disampaikan ada seorang guru yang bahagia menjadi guru saat ini, mungkin bisa terbilang sudah diangkat menjadi seorang PNS ya Ustazah ya? Iya, betul. Iya, nah itu gimana nih menurut Ustazah kalau dia menyalahgunakan seperti saat sekarang kan kita sedang proses daring ya, belajar dari rumah. Iya, nah pasti kita kan mengalami keluhan ya mungkin karena jaringan atau bahkan kita terganggu karena kita ada pekerjaan di rumah seperti itu ya Ustazah. Nah ada seorang guru yang seorang siswa sudah mengirimkan tugasnya, tapi seorang guru tersebut malah berkata dia belum mengirim tugas kalau tidak via Zoom, padahal dia sudah mencoba untuk mengaplikasikan dari aplikasi yang lain, misalnya dari via WhatsApp gitu. Itu gimana menurut Ustazah? Tapi nggak diterima sama Iya. gurunya, harus via Zoom Iya, gitu. benar. Iya, di situ kan berarti nanti kita lihat contoh kasus ini. Seorang guru itu kan dia juga harus mempunyai hati yang lapang, kemudian punya, kalau teman saya mengatakan harus punya kesabaran tingkat dewa gitu ya. Kenapa? Karena yang dihadapi itu kan para siswa yang memang harapannya kan seorang guru merasa dia berhasil kalau anak-anaknya kan berhasil. Nah ini contoh kasus di mana seorang guru itu kan harus punya apa istilahnya, dia seorang yang sabar, berarti kan dia bisa menerima, tidak kaku gitu. Yang penting kan memang dia tugasnya kan nyampe ke gurunya. Iya, terkirim. Mau lewat via apapun harusnya kan bisa itu menjadi yang mana yang memudahkan lah. Jadi kalau guru yang dikatakan yang ideal, guru yang dia sangat penyabar, mempunyai hati yang sangat lapang, maka dia akan menerima itu. Yang penting kan tujuan bagaimana tugas dikumpulkan ya sudah lewat manapun gitu kan. Asal memang sudah ada kesepakatan gitu kan, ada kesepakatan bahwa memang tugas dikumpulkan dia sesuai dengan waktunya, via manapun silahkan, yang penting tugasnya sampai ke ibu, seperti itu saja gitu. Kalau misalnya sampai itu jadi masalah, bahkan dikatakan tidak diterima gitu kan, dianggap tidak mengumpulkan, nah di situ berarti kan dipertanyakan, berarti kriteria guru sebagai seorang yang sangat dikatakan penyabar tingkat dewa, kemudian lapang gitu kan, berhati lapang itu kan, dan dia juga harus menjadi seorang yang menunjukkan
toleran kepada siswanya, berarti kan sudah tidak ada pada dirinya. Nah itu kan seharusnya tidak seperti itu gitu kan. Jadi kan guru itu kan berhadapan bukan dengan robot, Iya betul. ya kan, tapi manusia juga gitu kan, yang mungkin mereka punya banyak sekali kendala, atau misalnya memang dia sampaikan saja harus melalui ini, tapi Bu ada dialog juga kan, harusnya kan itu masih lakukan gitu. Jadi saya juga pengalaman seperti itu. Ya kita tidak terlalu tidak terlalu kaku gitu ya. Kalau memang mereka punya alasan-alasan yang memang yang tadi memang dia prinsip dan itu memang dia atas dasar kejujuran, kita sampaikan, oke, nak, Ibu terima alasanmu, tapi tetap ya ini atas dasar kejujuran ya. Nah, itu agar terpatri pada diri mereka. Oh, jadi si ibu itu tuh membolehkan karena saya dikatakan jujur, kan ya kan berpikir seperti itu. Jadi nggak akan sekedar menerima, kita juga memberikan ada muatan pendidikan, mengajarkan dia tentang bahwa apapun alasan dia, kalau memang itu kejujuran yang dia katakan, gurunya kan tahu sekarang yang dia katakan, terima saja gitu kan, itu harus dilakukan gitu. Itu yang banyak kendala, makanya kan guru-guru sekarang itu jadinya bisa jadi mungkin itu gurunya menjadi dia seorang yang kaku itu. Yang tadi kita bahas Mbak Sri, mungkin ada faktor pikiran yang lain mungkin ya. Jadi nggak betul-betul fokus, ada masalah yang lain yang terkadang bisa jadi akhirnya imbasnya ke anak muridnya kan, itu yang biasanya bisa jadi seperti itu gitu kan, atau bisa jadi mungkin hal-hal yang lain, itu mungkin ya contoh yang sekarang kita lihat gitu ya. Ya, jadi sebetulnya memang kalau kita lihat nanti di sini gambaran guru itu tadi dikatakan mereka harusnya memang janganlah seorang guru itu sudah merasa puas tadi dengan mengatakan saya sudah alhamdulillah dengan saya sekarang sebagai seorang guru itu saya sudah merasa cukup. Tapi kan gambaran guru ideal kalau kita membahas konteks guru itu dalam peranan dia dalam suatu perubahan dalam masyarakat, dia tidak boleh sudah puas terhenti hanya sebatas dia mengatakan sebagai karir yang memuaskan buat dia, tetapi harusnya dia harus menjadikan diri dia sebagai agen perubahan. Agen perubahan buat siapa? Minimal buat murid-murid yang dia ajar. Karena bagaimanapun murid-murid yang dia ajar itu nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan gitu kan. Dan sangat tergantung kepada bagaimana guru yang mendampingi dia selama dia mendapatkan pendidikan, mendapatkan ilmu. Makanya memang perlu juga dalam Islam itu kalau seorang guru itu harus senantiasa menguatkan yang namanya adanya nilai ruhiyah, bahwa memang guru itu memang profesi yang sangat juga dimuliakan oleh Allah gitu kan. Ada digambarkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah, para malaikatnya dan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi sampai semut yang ada di liangnya dan juga ikan besar semuanya bersolawat kepada mu'alim. Siapa itu mu'alim? Orang yang berilmu dan mengajarkannya, yang kemudian dia mengajarkan kebaikan kepada manusia. Berarti kan bisa dibayangkan di sini kalau seseorang yang seorang mu'alim punya ilmu dan dia mengajarkannya dengan baik kepada manusia, itu bersalawat kepada dia. Berarti kan seluruh isi bumi nih, langit, bumi, bahkan semut yang di sarangnya, yang di liangnya, ikan yang besar, itu bersalawat kepada mu'alim tersebut. Masya Allah gitu kan. Bagaimana Islam sangat sangat memuliakan guru. Jadi sayang sekali gitu kalau ada seorang yang dia sudah merasa cukup dengan sudahlah saya sudah guru, sudah dapat sertifikasi gitu kan, sudah cukup. Tidak cukup seperti itu, harusnya rugi gitu ya. Karena sebenarnya Islam memberikan peluang kepada dia untuk mendapatkan lagi kelebihan-kelebihan yang sudah Allah janjikan buat mereka. Atau dikatakan di Al-Mujadilah ayat 11, bagaimana Allah meninggikan orang-orang yang beriman, dan berilmu itu kan dikatakan beberapa derajat. Nah, jadi ini beberapa gambaran bagaimana tidak bisa kita memuaskan diri hanya menjadi guru sebatas kita sudah merasa cukup itu sebagai karir gitu kan, sebagai wasilah dia mendapatkan rizki dan sudah cukup. Sudah merasa cukup dengan penghasilan tersebut. Ada hal lain yang paling besar yang harus dia betul-betul manfaatkan, bagaimana agar dia menjadi orang yang menjadi pejuang perubahan bagi murid-muridnya secara khusus, kemudian bagi umat secara keseluruhan. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Kenapa dikatakan bahwa guru merupakan pejuang perubahan yang hakiki, dan kenapa harus hakiki? Sebetulnya kalau kita membahas nanti dari sisi tujuannya,
Kenapa ada tambahan kata-kata hakiki? Karena kalau perubahan hanya bersifat sementara atau perubahan hanya sebatas di permukaan saja, itu nanti dia akan berbolak-balik gitu kan, nggak akan ada gunanya. Tapi kalau yang dikatakan perubahan yang hakiki, berarti merupakan perubahan yang betul-betul memang dia mendasar. Sehingga nanti perubahan yang diperjuangkan oleh seorang guru itu kepada anak muridnya, dan itu akan berpengaruh kepada perubahan umat secara keseluruhan, itu dia akan melalui proses-proses yang nanti dia akan berbolak-balik gitu kan, karena sudah melakukan perubahan secara hakiki, secara mendasar. Artinya dia tahu betul bagaimana langkah-langkah melakukan perubahan yang hakiki. Yang pertama, misalnya kita sekarang fokus ke masalah pendidikan. Seorang pejuang pendidikan, dia harus memproyeksikan betul apa yang menjadi masalah, dipetakan dulu gitu kan. Kenapa, apa masalah di pendidikan kita? Output masalah, iya. Input masalah, iya. Input kan nanti termasuk nanti sistem sekolahnya. Kurikulum, iya. Mungkin Mbak Sri juga merasa lah gonta-ganti terus kurikulum gitu ya. Akhirnya nggak pernah tercapai tujuan pendidikannya. Sekarang yang terbaru Merdeka Belajar, kampus Merdeka, sekolah pun sama, berorientasi kepada anak murid. Ada sekarang kalau nggak salah program pendidik apa kemarin itu. Jadi ada lagi namanya programnya itu, tapi hampir sama istilahnya itu kalau di kampus dikatakan yang kampus Merdeka. Jadi ada lagi program di mana nanti guru-guru itu juga berorientasi kepada output anak murid. Tapi kalau semua itu dilakukan gonta-ganti kurikulum, dasarnya masih sekularisme, kemudian sistem tidak mendukung guru untuk menjadi seorang yang betul-betul menjadi guru yang ideal, akan sia-sia gitu kan. Jadi harusnya memang dipetakan dulu betul. Jadi kalau berarti ada masalah di input, perbaiki dulu dasar pendidikannya, perbaiki dulu kurikulumnya. Kurikulum kan harus sesuai dengan dasar pendidikan. Berarti tujuan pendidikan ini apa? Islam jelas misalnya pendidikan berdasarkan kepada akidah Islam. Kemudian tujuan pendidikan itu apa? Membentuk pribadi-pribadi yang mereka kita katakan generasi yang berkepercayaan Islam, pola pikirnya berdasarkan Islam, pola sikap berdasarkan Islam. Bagaimana dengan yang non muslim? Tidak ada masalah. Mereka juga bisa mengikuti pendidikan itu. Hanya dalam masalah akidah nggak akan diganggu oleh Islam gitu kan. Kalau dari sistem pendidikannya mereka harus mengikuti, iya, karena sistem pendidikan Islam lah yang memang bisa mampu menciptakan generasi yang berkepercayaan Islam. Sementara kalau sistem pendidikan yang lain kan mereka sekuler sifatnya. Nah jadi itu jadi itu nggak jadi masalah lah. Kalau misalnya bagaimana yang non muslim itu bisa dibicarakan kembali, karena memang Islam itu kan rahmatan lil alamin kalau dia sudah diterapkan secara secara kafah gitu. Jadi itu yang pertama, perubahan hakiki itu. Kemudian yang kedua, sudah bisa memetakan permasalahannya, kemudian berarti kan sekaligus akan mengetahui berarti dasar permasalahannya, penyebabnya apa. Nah itu kan nanti penyebab utama sudah diketahui, dan kemudian mengenali masalahnya itu dengan baik. Kemudian nanti kan kita berarti harus berikutnya mencari apa solusi yang harus dipersiapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apa yang menjadi dasar kita untuk memperbaiki masalah itu? Kemana arah permasalahan itu, perbaikan permasalahan itu akan kita selesaikan? Solusinya itu ke arah mana? Solusinya dasarnya apa? Nah, jadi kan itu yang harus dilakukan gitu. Kalau misalnya tadi contohnya yang kita contoh nanti dasarnya yang bagaimana pendidikannya? Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, Islam sudah memberikan gambaran bagaimana jayanya pendidikan Islam pada masa Islam diterapkan sebagai sebuah sistem, dan tidak ada yang bisa menandingi itu. Jadi di sini kita lihat kenapa pilihannya pada Islam. Satu, karena kita muslim. Perintah Allah bagaimana kita harus mengatur semua aspek kehidupan kita berdasarkan Islam. Berarti kan konsekuensi keimanan. Yang kedua, dasar secara histori maupun empirisnya. Tidak ada peradaban-peradaban yang lain, tidak ada ideologi yang lain yang bisa menghasilkan generasi-generasi yang mereka betul-betul generasi yang kita katakan sangat mendapatkan kejayaan masa keemasan di selain daripada sistem Islam. Nah, jadi ini yang kita katakan dasarnya, sehingga memang arah perubahannya kepada arah perubahan yang kita katakan arah perubahan berdasarkan sistem pendidikan Islam. Dan kita meninggalkan yang namanya tadi sudah kita bahas, kalau dasar sistem pendidikan adalah sistem ekonomi kapitalis kemudian liberal, yang terjadi seperti sekarang gitu. Saya sangat mirip satu contoh yang paling aktual lah Mbak Sri sekarang itu. Generasi-generasi kita diarahkan kepada generasi yang hanya menikmati hidup duniawi, buat senang-senang saja. Viral di Facebook, viral di sosial media, kemudian diundang televisi, itu tujuan hidup mereka. Sekarang kan itu
saya baru beberapa hari ini memperhatikan ada satu televisi itu memang acara mereka itu memang menampilkan orang-orang yang viral di sosial media, mereka undang ke situ. Dan apa yang mereka viral? Tidak ada yang mendidik kan, hanya goyangan. Kucing aja bisa goyang gitu kan. Jadi itu kan pembodohan dan penyesatan cara berpikir anak-anak muda gitu kan. Jadi seolah-olah hidup mereka hanya untuk seperti itu. Coba kita bayangkan kalau misalnya semua televisi itu yang mereka tayangkan, generasi mereka punya kreativitas, yang mereka berprestasi. Nanti kan yang nonton pun akan termotivasi mau seperti itu. Tapi yang ada kan sekarang seperti itu. Mereka yang viral dengan jogetan apanya, dipanggil oleh stasiun televisi. Itu pun nanti dia gilir tuh, semua itu manggil dia gitu kan. Jadi itu sangat disayangkan. Itulah contoh dari sistem pendidikan yang memang dasar sekuler tadi, seolah-olah memisahkan antara agama dengan sebenarnya boleh nggak sih joget, itu kan harus dia tahu juga joget itu di mana, untuk apa gitu kan. Nah itu contoh yang sangat real kita lihat sekarang. Padahal dalam Islam tidak seperti itu. Maka perubahannya ya harus kita lihat bagaimana ternyata generasi-generasi di masa Sahabiyah, kemudian kepada para Khulafaur Rasyidin sampai dengan kekhilafan yang terakhir, itu mereka bisa seperti itu karena apa? Karena keberadaan sistemnya yang betul-betul memang membuat mereka menjadi orang-orang yang menjadi orang yang berilmu, kemudian ilmu mereka menjadi pemahaman, dan itu menjadi dasar mereka melaksanakan amal soleh gitu kan, bermanfaat buat agama, buat umat Islam dan manusia secara keseluruhan. Maka bagaimana caranya agar bisa kita mendapatkan para guru-guru yang dikatakan tadi, guru-guru yang mereka menjadi agen perubahan? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Jadi yang pertama memang sistem pendidikannya memang harus mengatur kurikulum berdasarkan Islam. Jadi para gurunya itu betul-betul memahami bagaimana gambaran tujuannya, bagaimana gambaran pelaksanaannya, kemana arahnya, bagaimana mereka memperlakukan siswanya, semua berdasarkan kepada Islam kurikulumnya. Kemudian yang kedua, bagaimana agar negara memang sebagai yang mempunyai kekuasaan, yang punya kebijakan, harus memang menyediakan semua hal-hal yang terkait dengan pengaturan pendidikan. Jadi negara itu bukan hanya sebagai regulator gitu ya, tapi dia juga sekaligus sebagai yang menjadi pelaksana, bagaimana agar bisa menjamin keberlangsungan pendidikan itu dari dasar sampai perguruan tinggi itu berlangsung dengan baik, bagaimana memenuhi segala kebutuhannya, sarana dan prasarana dan sebagainya gitu. Nah kemudian baru yang keempat yang kita bahas tadi, negara punya kewajiban memberikan tunjangan yang layak agar gurunya tidak disibukkan dengan kewajiban yang lain kan gitu. Jadi sehingga nanti dia betul-betul fokus bagaimana dia menjadi seorang guru yang ideal. Kemudian berikutnya bagaimana yang kelima, negara juga memang menerapkan terkait dengan pemahaman kepada para guru bahwa memang mereka menjadikan Islam itu betul-betul sebagai solusi buat kehidupan mereka. Disampaikan kepada anak didiknya, kemudian dalam konteks keluarga, bahkan sampai konteks katakan negara dan bermasyarakat. Nah itu jadi hal-hal seperti ini menjadi beberapa proses yang memang keberadaan dari guru itu agar mereka kompeten, agar mereka menjadi pejuang perubahan itu tidak bisa kita lepaskan dari beberapa poin tadi. Sehingga apa akhirnya nanti, maka mereka akan betul-betul fokus menjadi guru yang menuju perubahan yang hakiki. Guru di sekolah, di kampus memberikan gambaran bagaimana agar satu, anak didiknya mempunyai kemampuan berpikir kritis. Berarti kan dia harus menguasai fakta, mempunyai ilmu, mempunyai dalil, bisa mensikapi dengan benar. Harus berpikir kritis. Kalau sekarang kan kita diajarkan menjadi orang yang kita katakan dalam kutip menjadi seorang yang pembebek, nggak kritis gitu kan, ikut-ikutan saja. Kok kamu ikut-ikutan TikTok kan lagi viral, ikut-ikutan berarti kan apa gunanya? Nggak tahu, senang-senang aja. Nah, berarti kan udah hilang berpikir kritisnya. Kemudian yang kedua, membangun keyakinan kepada anak didiknya, bagaimana mereka mempunyai pemahaman eksistensi yang kuat tentang keberadaan Allah dan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup mereka. Kemudian pahamkan kepada anak didik yang ketiga, memupuk kerinduan akan surga dan dunia itu porsinya hanya sebatas kita celupkan tangan kita ke lautan. Dunia hanya air yang menempel pada telunjuk kita. Bayangkan, jadi buat apa mereka sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan, hanya menikmati misalnya aplikasi-aplikasi yang seperti itu. Nah kemudian berikutnya,
Pahamkan kepada anak didik bahwa yang namanya Islam itu adalah solusi bagi seluruh permasalahan kehidupan mereka. Jadi dasar mereka adalah Islam. Ada masalah, kembalikan kepada Islam. Yang kelima, sampaikan kepada anak didik kita bahwa yang namanya pendidikan sekuler itu, kehidupan sekuler itu adalah iming-iming yang hanya membuat mereka sebatas ilusi saja. Karena kebahagiaan yang hakiki adalah bagaimana mereka menjadikan dunia itu sebagai ladang mereka menuju kehidupan yang akhirat yang kekal. Jadi itu yang ditanamkan. Jadi nggak ada lagi istilah kenapa kamu melaksanakan itu? Ya ingin happy saja. Ya itu nggak ada lagi dalam diri mereka. Kalau kita tanamkan bagaimana agar mereka bisa memposisikan mana kehidupan dunia itu, gunakan dunia untuk kehidupan akhirat. Dan terakhir, tanamkan kepada anak didik kita bahwa yang namanya mereka sebagai generasi penerus punya rasa tanggung jawab kepada keluarganya, kepada agamanya, kepada umat Islam dan seluruh manusia secara keseluruhan. Nah, mudah-mudahan ke-6 poin ini ditanamkan oleh para guru sebagai pejuang perubahan, maka nanti generasi-generasi menjadi generasi yang mereka agen perubahan, sehingga tidak lagi menjadi orang yang mengekor kepada barat atau bahkan nauzubillah bangga kepada budaya-budaya barat gitu ya, yang padahal itu jauh bahkan bertentangan dengan keimanan mereka sebagai seorang muslim maupun muslimah. Seperti itu, Mbak Sri. Oke deh, baik Ustazah dan rekan Rau, kita break dulu sebentar dan nanti akan kembali lagi tentunya di sesi tanya jawab. Jadi yang ingin bergabung masih kita persilakan di 0822 9999 Just stay tune in Monokai Praten, Your Lifestyle. Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Dan rekan Rau, kita sudah di segmen terakhir, segmen tanya jawab bersama Ustazah, tentunya karena yang sangat menarik. Dan kita cek dari via WhatsApp dulu saja apakah sudah ada yang masuk yang ingin menyampaikan aspirasinya. Iya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan guru yang bisa mengajarkan kebaikan tapi dia mengharapkan imbalan dari proses kebaikan yang diajarkannya? Kemudian di belakangnya, Assalamualaikum, ada Umu Takia dari Tarutung ingin bertanya, menurut pandangan Islam bolehkah seorang murid memberi hadiah kepada guru pada hari guru atau saat pembagian rapor? Dan ada lagi, Menteri Pendidikan akan mengubah kembali kurikulum. Menurut Ustazah, kenapa pemerintah sering sekali mengubah-ubah kurikulum? Bagaimana kurikulum di dalam Islam? Dan yang terakhir ada lagi, apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru agar turut serta dalam melakukan perubahan menuju kebangkitan Islam? Terima kasih. Oke deh, boleh silakan Ustazah. Ya, baik. Jazakumullah khairan katsiran kepada pendengar setiap sesi ya yang senantiasa mengikuti dan bertanya. Jadi dari 4 pertanyaan ini kita bisa merangkumkan saja. Kalau terkait dengan tadi yang pertama dulu, yang tadi terkait dengan langkah dulu lah ya, karena itu kan topik kita kan tentang bagaimana guru itu menjadi agen perubahan, pejuang perubahan. Apa langkah pertama yang bisa dia lakukan? Kalau kita membahas langkah pertama ini memang terkait dengan satu skup dia sebagai individu, dia memang harus melayakkan diri betul menjadi seorang guru yang ideal, guru yang hakiki, guru yang memang kita katakan dalam konteks berdasarkan kepada Islam, karena kita kan membicarakan dia guru yang seorang muslim dan muslimah gitu kan, sehingga nanti dengan dia melayakkan dirinya, bagaimana melayakkan dirinya? Yang pertama, dia tahu dulu peranan dia sebagai transfer ilmu dan transfer kita katakan sikap gitu kan, transfer nilai. Jadi bagaimana dia melayakkan diri betul menjadi seorang yang memang layak menjadi pentransfer ilmu, dan juga melayakkan diri dia menjadi pentransfer nilai-nilai kita katakan, menjadi teladan bagi anak-anak muridnya. Caranya bagaimana? Belajar tentang bagaimana Islam ternyata bisa memberikan semua modal itu kepada dia secara individu gitu ya. Tapi memang melayakkan diri itu tidak bisa cukup sebatas itu saja. Tadi sudah kita bahas, karena bagaimanapun ada peranan dari yang pemegang kebijakan untuk bisa menjadi yang paling menentukan juga terlaksananya suatu sistem pendidikan itu dikaitkan dengan keberadaan guru agar bisa mereka melayakkan diri mereka gitu kan. Nanti dia bisa melayakkan diri secara individu, tapi dia nanti akan terbentur gitu kan. Terbentur dari apa? Dari keberadaan sistem yang ada yang tidak sesuai dengan yang dia pahami. Nah, nanti terkait dengan tadi pertanyaan yang berikutnya, bagaimana hukumnya kalau misalnya seorang guru itu ada pemberian hadiah
pada seorang guru pada hari guru atau misalnya pada hari penerimaan rapot gitu kan. Nah, terkait dengan pemberian hadiah, kita konsepnya awalnya apa hukum memberikan hadiah? Hukumnya kan boleh, mubah, bahkan disunahkan ya, memberikan hadiah kepada saudara kita untuk menumbuhkan rasa cinta gitu kan, menyuburkan rasa cinta kepada saudara kita. Tapi kalau nanti misalnya pemberian hadiahnya itu ada, bahasa sekarang mungkin apa Mbak, modus gitu ya ada modusnya, nanti mengakibatkan gurunya bisa menjadi subjektif. Atau misalnya tadi gurunya nggak subjektif karena tadi kan dia melayakkan diri menjadi seorang guru secara individual gitu kan, tapi ternyata orang tuanya tidak sama dengan dia pemahamannya, kan tidak nyambung nanti. Maka sebaiknya memang kalau untuk kondisi yang sekarang, saya nggak mengatakan dia jadi haram dong atau jadi apa hukumnya, tergantung bagaimana pensikapan gurunya. Kalau memang dia bisa menjamin kondisi memberikan hadiah itu tetap dia kondisi atas dasar dalil tadi, memberikan hadiah kepada guru itu memang dia disunahkan agar semakin tumbuh rasa cinta kepada gurunya, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau menurut gurunya kondisi sekarang nggak aman lah, oke saya paham, tapi kan orang tuanya nggak paham, lebih baik saya hindari saja gitu kan. Jadi nggak bisa kita menjustifikasi berarti semua zaman sekarang nggak boleh guru menerima hadiah, juga seperti itu. Atau ada juga caranya begini, sistem sekolahnya memang memberikan peraturan kepada semua orang tua tidak boleh memberikan hadiah kepada guru. Kalau mau memberikan hadiah kepada guru, silahkan hubungi bagian tata usaha sekolah misalnya, nanti semua hadiah dari orang tua akan dibagikan secara merata kepada seluruh penghuni sekolah gitu kan. Itu akan lebih bagus. Jadi ada sekolah di situ yang menjadi penentu kebijakannya, kan nggak akan subjektif jadinya gitu kan. Ada juga saya lihat sekarang beberapa sekolah seperti itu caranya, memang ditegaskan kepada orang tua karena memang sangat riskan gitu ya kalau memberikan hadiah itu nanti ada subjektif, ada modus dari orang tuanya. Itu yang sebaiknya. Tapi hukum awalnya adalah dia boleh-boleh saja mubah gitu. Nah, makanya memang melayakkan dirinya itu harus didukung oleh keberadaan keluarga, masyarakat, bahkan negara gitu kan, agar sama semua persepsinya. Kalau nggak sama persepsinya nanti nggak akan nyambung, nggak akan berhasil kita mendapatkan pendidikan yang kita harapkan bersama. Nah, kemudian yang berikutnya tadi, bagaimana kalau guru misalnya mengajarkan kebaikan tapi dia mengharapkan imbalan? Ini nanti terkait dengan niat beramal, berarti ya ihsanul amal itu kan ikhlas karena Allah, kemudian yang kedua dia laksanakan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya kan gitu. Seorang guru memang dia mengajarkan kebaikan, iya. Nah, kemudian dia mengharapkan imbalan, itu kan terkait dengan niat tentang ikhlas. Ikhlas itu adalah perbuatan hati kita langsung kepada Allah. Kalau dia niatnya itu mengajarkan kebaikan, mengharapkan imbalan, dia yang tahu dengan Allah gitu kan. Kalau misalnya niat dia, saya mengajarkan kebaikan, masalah imbalan saya anggap bonus saja dari Allah, misalnya seperti itu akan lebih bagus. Tapi ini jangan tercampur dengan kalau guru mengajar di satu sekolah dia nggak mengharapkan gaji, itu tidak benar juga amalnya gitu kan. Karena guru memang profesi, boleh dia mendapatkan gaji, boleh gitu. Saya mau ngajar tapi saya nggak usah digaji lah, saya amal saja sebagai amal soleh saya. Ya kalaupun guru mendapatkan gaji bukan berarti nggak jadi amal soleh kan, nah, gitu. Jadi jangan tercampurkan juga. Jadi artinya guru itu memang tugas dia adalah mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu. Masalah niat ikhlas itu kembali kepada dia dengan Allah, karena hati dia yang akan terpaut langsung dengan Allah. Nah, masalah adanya gaji, adanya honor, adanya imbalan itu memang kalau merupakan hak dia, wajib juga dia dapat. Bukan wajib ya, boleh dia mendapatkan itu gitu kan. Kalau yang dia seorang yang punya sekolah, dia wajib memberikan gaji ataupun honor kepada guru-gurunya, karena tidak bisa kita katakan kalian nggak usah digaji ya, hitung-hitung sosial ya, ndak bisa seperti itu. Kalau gitu kerjanya jangan di situ, di dinas sosial saja kan gitu. Nah, jangan tercampur-campur seperti itu. Nah, kemudian tadi yang terakhir, kenapa pemerintah gonta-ganti kurikulum? Ini fenomena yang biasa kita lihat. Itu tadi yang saya gambarkan di awal. Yang terbaru itu sekarang itu kan semua serba merdeka gitu ya. Kampus merdeka, belajarnya merdeka, sekolah pun sama juga dengan konteks merdeka, hanya dengan redaksi yang berbeda. Tadi yang ada sekarang
sekarang pembentukan, kalau nggak salah kalau program guru penggerak kalau nggak salah namanya sekarang. Itu kemarin sempat juga di beberapa di guru-guru memang ada pelatihannya. Cuman yang kita lihat dari beberapa hal yang kita memang harus kritisi, artinya kita ingin memberikan masukan, tidak akan bisa seorang guru menjadi penggerak kalau tidak didukung oleh hal-hal yang tadi, oleh negara yang memberikan jaminan buat dia. Guru jangan lagi dibebankan dengan banyak sekali tugas-tugas administrasi misalnya gitu kan. Kemudian gurunya itu juga negara punya kewajiban melayakkan diri mereka, adakan pelatihan-pelatihan yang membuat mereka memang siap menjadi guru-guru yang memang betul-betul kompeten gitu kan. Tapi kalau kurikulumnya itu gonta-ganti tapi tidak mendasar perubahannya, nggak akan ada gunanya, bolak-balik saja akhirnya gitu kan. Ibarat setrikaan gitu ya, bolak-balik nggak ada kan ujung-ujungnya gitu. Karena sampai sekarang kita rasakan itu yang terjadi gitu kan. Kenapa? Karena perubahan kurikulum itu tidak dimulai dari perubahan yang mendasar. Kemudian pelakunya juga bukan orang-orang yang punya pola pikir yang sudah memang dia berubah menjadi pola pikir menuju perubahan yang hakiki. Artinya orangnya tetap dengan pola pikir yang sama, dia diminta merubah kurikulum dengan dasar yang sama, tidak ada perubahan dari di sisi dasar kurikulumnya. Ya gimana mau ada perubahan yang baik? Akhirnya memang tidak akan terdapatkan yang namanya tujuan yang pendidikan lebih baik karena perubahan kurikulum. Nah, bagaimana dengan kurikulum Islam dalam pendidikan? Jelas yang namanya kurikulum dalam pendidikan Islam itu yang pertama memang dasarnya akidah Islam. Tujuan pendidikannya untuk membentuk pribadi-pribadi yang kita katakan individu yang berkepribadian Islam, sehingga nanti dengan mereka punya pola pikir, pola sikap berdasarkan Islam, mereka akan menjadi agen perubahan, mensikapi kehidupan, mensikapi ilmu yang mereka miliki semata-mata berdasarkan pola pikir Islam untuk kemajuan agamanya, untuk kemajuan umat Islam dan kemajuan umat secara keseluruhan. Nah, itu secara umum atau kita katakan secara global yang dikatakan sebagai gambaran pendidikan Islam. Jadi nggak akan ada seperti sekarang anak murid masih tawuran, anak muridnya masih misalnya pergaulan bebas, pinter tapi pacaran juga. Nggak akan ada yang seperti itu dalam Islam gitu kan. Karena apa? Karena kepribadian Islam artinya pola pikir dia dan pola sikap dia berdasarkan kepada Islam. Jadi bukan sekuler. Nah, kalau sekarang yang terjadi selama dasar pendidikannya masih sekularisme ditambah lagi dengan kapitalismenya, maka yang ada adalah pendidikan akan semakin rusak karena azasnya adalah nanti akan ada manfaat di situ gitu kan. Bukan karena semata-mata menjadi orang-orang yang tadi punya pemikiran yang berdasarkan akidah dia dan sikap dia dipengaruhi oleh pola pikir tersebut. Maka tidak akan bisa tercapai mau berapa kali pun gonta-ganti yang namanya kurikulum tersebut. Oke. Itu mesti kita bahas, Mbak Sri. Dan sudah di menit ke 11 ya. Iya, Ustazah. betul. Itu artinya kita cukupkan untuk obsesi kali ini. Oke. Dan juga Sri yang bertugas juga ingin pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan nanti akan digantikan oleh RJ kecil lainnya. Jangan lewatkan di informasi pukul 14 nanti akan ada kita butuh sedempuan, kita butuh apa? Ya Ustazah, boleh dong disampaikan closing kita untuk obsesi kali ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Tri. Jadi kesimpulan dari apa yang kita bahas pada hari ini, yang pertama, bagaimana agar kita sebagai guru, yang profesi sebagai guru, jadilah menjadi seorang guru yang tidak hanya sebatas cukup menjadi seseorang yang hanya sebatas transfer ilmu kepada anak didiknya. Jadilah guru yang dia transfer ilmu, kemudian transfer nilai kepada anak didiknya. Kemudian yang berikutnya, jadilah guru yang memang menjadi agen-agen perubahan ke arah mana? Perubahan yang hakiki. Bagaimana kita bisa berubah secara hakiki? Itu tentunya kembalikan kepada pembahasan dalam Islam bahwa pahami apa permasalahan kehidupan kita sekarang dalam masalah pendidikan, cari akar permasalahannya, dan ternyata akar permasalahannya adalah karena dasar pendidikan kita adalah sekuler kapitalisme dan itu bertentangan dengan akidah kita sebagai seorang muslimah. Maka bagaimana perubahan nanti, bagaimana caranya? Kita harus sama-sama melakukan yang namanya perubahan, sama-sama berjuang merubah menuju perubahan yang tersebut, kembali kepada pendidikan Islam dan jadikan pendidikan Islam yang pernah berjaya itu dengan menerapkan sistem pendidikan Islam itu yang menjadi contoh kita. Kenapa? Satu, karena konsekuensi keimanan. Yang kedua, karena memang terbukti secara historis maupun secara empiris. Itulah yang menjadi contoh kita untuk melakukan perubahan secara hakiki terkait dengan kondisi pendidikan kita saat ini. Demikian Mbak Sri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga akhir kata dari Sri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.